Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran listrik dinamis bagian yang kedua dengan pokok bahasan 1. Arus listrik, kemudian yang kedua tegangan listrik, kemudian yang ketiga hambatan listrik, dan yang keempat hukum Ohm. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai arus listrik. Untuk pembahasan yang pertama, mari kita lihat dulu animasi berikut ini. Ini adalah baju yang terbuat dari kain wol. Muatan pada baju ini adalah netral. Artinya jumlah elektron dan protonnya itu jumlahnya sama. Demikian juga muatan listrik pada balon. Balon ini juga bermuatan listrik netral atau tidak bermuatan listrik kalau netral itu. Karena jumlah proton dan elektronnya itu sama. Kemudian ini adalah dinding, tembok ya. Nah, ini juga sama, bermuatan listrik netral atau tidak bermuatan listrik karena jumlah proton dan elektronnya itu sama. Nah, jika balon ini digosokkan pada kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke balon. Kita coba, kita gosokkan balon pada kain wol. Nah, lihat elektron dari kain wol ini berpindah ke balon pada saat digosokkan. Nah, jadi elektronnya berpindah ke balon. Sehingga balon bermuatan listrik negatif atau kelebihan elektron, sedangkan baju yang terbuat dari kain wol itu bermuatan listrik positif karena kekurangan elektron. Apa yang terjadi pada kedua benda tersebut? Baju yang terbuat dari kain wol dan balon yang terbuat dari karet. Nah, jika balon ini dilepaskan, maka balon ini akan ditarik oleh kain wol. Kita tarik lagi ke sini. Nah, balon ini ketarik oleh apa? Kain wol. Nah, kemudian bagaimana dengan dinding? Nah, dinding juga ini akan menarik. Nah, dinding juga ini akan menarik balon. Pada dinding ini tidak bermuatan listrik, atau dengan kata lain jumlah proton dan elektronnya sama. Sedangkan balon ini bermuatan listrik negatif. Nah, hal ini disebabkan karena balon yang bermuatan listrik negatif pada saat mendekati dinding yang netral, elektron pada dinding ini akan menjauh. Kenapa menjauh? Karena muatan negatif dengan muatan negatif ini akan saling tolak menolak. Kemudian muatan negatif dengan muatan positif pada balon dengan muatan positif pada tembok ini akan saling tarik menarik. Nah, mengapa ini bisa menempel ke tembok? Karena gaya tarik menarik antara elektron yang ada di balon dengan muatan positif yang ada di dinding atau dengan proton ini ya, yang ada di dinding ini lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak menolak antara elektron yang ada di balon dengan elektron yang ada di dinding. Nah, itu yang menyebabkan balon bisa ketarik oleh dinding. Nah, jadi di sini ada dua gaya tolak menolak antara elektron yang ada di balon dengan elektron yang ada di dinding. Kemudian yang kedua, gaya tarik menarik antara elektron yang ada di balon dengan proton yang ada di dinding. Karena jaraknya ini lebih dekat, proton yang ada di dinding dengan elektron ini lebih dekat, maka gaya tarik menarik ini lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak
menolak, karena elektron dengan elektron ini lebih jauh. Hal ini sama seperti pada listrik dinamis bagian yang pertama, yaitu penggaris yang bermuatan listrik negatif dapat menarik kertas yang netral. Jadi peristiwanya itu adalah seperti ini. Nah, ini terpolarisasi ini. Jadi ini menjadi kutub negatif sebelah sini, dan yang sebelah sini ini menjadi kutub positif. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Baju yang terbuat dari kain wol ini bermuatan listrik positif. Kemudian balon yang memiliki elektron lebih banyak daripada proton ini bermuatan listrik negatif. Nah, kalau kedua benda ini berdekatan, maka akan timbul tegangan atau akan timbul beda potensial. Nah, yang baju ini memiliki potensial lebih tinggi atau dinamakan juga ini kutub positif, sedangkan balon ini memiliki potensial lebih rendah karena nilainya negatif atau dinamakan juga dengan kutub negatif. Nah, kalau kedua benda ini, yaitu baju yang terbuat dari kain wol dan balon, ini kita hubungkan dengan kawat penghantar, elektron akan bergerak dari benda bermuatan listrik negatif atau kutub negatif atau memiliki potensial yang lebih rendah ke benda yang bermuatan listrik positif atau kutub positif atau potensial tinggi. Nah, elektron dari balon ini akan mendorong elektron penghantar listrik. Jadi ini mendorong ke sini, ini mendorong ke sini, ini mendorong ke sini, dan seterusnya. Nanti elektron ini sampai ke baju yang bermuatan listrik positif. Kemudian proton sebenarnya tidak bergerak. Ini proton ini sebenarnya tidak bergerak karena berada dalam inti atom. Tapi karena elektronnya bergerak, maka proton seolah-olah bergerak. Gerakan yang demikian itu dinamakan dengan gerak semu. Nah, jadi proton ini tidak bergerak nih. Tapi karena elektronnya bergerak ke sini, nah proton itu seolah-olah bergerak ke sini. Nah, gerakan proton ini dinamakan dengan gerak semu proton. Ini sama halnya dengan kalau kita naik mobil, pohon-pohonan yang ada di pinggir jalan itu seolah-olah itu bergerak ke belakang. Nah, gerakan pohon-pohonan yang ada di pinggir jalan itu, nah itu dinamakan dengan gerak semu. Kemudian, arah arus listrik arahnya didasarkan pada arah gerak semu proton, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan elektron itu bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, itu terjadinya arus listrik di antara dua benda bermuatan listrik yang dihubungkan oleh kawat penghantar listrik. Berikutnya apa saja yang menjadi sumber-sumber arus searah? Yang pertama, ini adalah sumber arus searah yang sederhana yang diperoleh dengan cara menggosok-gosokkan antara dua buah benda. Kemudian yang kedua, elemen volta. Elemen volta merupakan sumber arus searah yang paling tua. Ini ada kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, elemen volta ini terbuat dari larutan elektrolit dengan elektroda seng untuk kutub negatif dan tembaga untuk kutub positif. Kemudian berikutnya batu baterai. Nah, batu baterai ini adalah sumber arus searah yang paling lama digunakan. Ada yang berbentuk seperti ini, ada juga yang berbentuk seperti ini. Ini adalah kutub negatif, ini kutub positif. Nah, kalau ini kutub negatif dan ini adalah kutub positifnya. Kemudian berikutnya aki. Aki ini cukup lama digunakan sebagai sumber arus searah. Kemudian berikutnya ini adalah baterai dari HP. Jadi perkembangan sumber arus searah itu sangat pesat sekali sejak tahun 90-an, 1990. Ukurannya kecil tapi dapat menampung muatan listrik negatif dan positifnya itu banyak.
Jadi kapasitasnya ini sangat besar kalau dibandingkan dengan batu baterai ini. Kemudian, nah ini adalah power bank. Nah, power bank ini juga merupakan sumber arus atau sumber tegangan listrik searah yang memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian ini adalah baterai daripada laptop. Ini memiliki kapasitas yang sangat besar juga untuk menyimpan muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Nah, mengapa di sini dikatakan sumber arus searah? Nah, hal ini disebabkan karena arus yang mengalirnya itu ke satu arahnya itu dari positif ke negatif. Nah, ada juga listrik yang arusnya itu bolak-balik. Nanti akan dibahas lebih khusus pada bab arus bolak-balik. Kemudian untuk cara kerja daripada sumber-sumber arus searah ini perlu pembahasan khusus. Tidak akan dibahas di sini. Kemudian ada juga sumber arus searah, yaitu dinamo arus searah, dan ada juga dinamo arus bolak-balik. Nah, itu sumber-sumber arus searah. Berikutnya kita akan membahas kuat arus listrik. Seperti arus-arus yang lainnya, bahwa yang namanya arus itu ada arus yang kuat, ada arus yang lemah. Seperti misalkan arus air, ada arus yang deras, ada arus yang jalannya itu lambat. Demikian juga arus lalu lintas. Nah, arus lalu lintas itu ada yang jalan mobilnya itu cepat dan ada yang jalan mobilnya itu lambat. Demikian juga pada arus listrik. Nah, untuk memahami arus listrik, saya analogikan arus listrik ini dengan arus lalu lintas. Nah, seperti diketahui yang namanya arus itu kan harus ada yang bergerak. Seperti arus air. Pada arus air, nah yang mengalirnya itu air. Penghantarnya itu adalah bisa paralon, bisa selang, bisa juga sungai. Kemudian pada arus lalu lintas. Nah, pada arus lalu lintas yang bergeraknya itu adalah mobil. Penghantarnya itu adalah jalan. Nah, pada arus listrik yang bergeraknya adalah elektron pada kawat tembaga. Itu biasanya pada kawat penghantar atau pada umumnya pada kawat penghantar. Nah, untuk arus listrik ini saya analogikan dengan arus lalu lintas. Yang pertama, jalan, analoginya dengan penghantar listrik atau kabel ini. Kemudian yang kedua, mobil, analoginya itu dengan elektron. Sedangkan penumpang di mobil atau muatan mobil orang, analoginya itu sama dengan muatan listrik. Nah, kalau mobil angkot misalkan muatannya 12 orang, nah kalau muatan listrik, besarnya muatannya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi lebih mudah menganalogikan arus listrik itu dengan arus lalu lintas. Besarnya kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat pengantar tiap satuan waktu. Nah, ini kalau misalkan kita analogikan dengan kuat arus lalu lintas adalah banyaknya orang, karena tadi muatan listrik itu dianalogikan dengan orang yang mengalir pada jalan tiap satuan waktu. Nah, itu analogi antara kuat arus listrik dengan kuat arus lalu lintas. Nah, dari definisi tersebut, kalau kita rumuskan, kuat arus itu dilambangkan dengan I. Kemudian banyaknya muatan itu dilambangkan dengan Q. Kemudian tiap itu artinya per. Kemudian satuan waktu, nah, dilambangkan dengan T. Jadi besarnya kuat arus itu dirumuskan Q sama dengan T berdasarkan definisi ini. Atau bisa juga dituliskan Q sama dengan I kali T. Jadi banyaknya muatan listrik yang mengalir itu sama dengan kuat arus dikalikan dengan waktu. Ini bentuk matematika lain dari
Nah, keterangannya tadi I itu adalah kuat arus, satuannya itu adalah ampere, Q-nya ini adalah muatan listrik yang mengalir, satuannya itu adalah kolom, atau bisa juga satuan muatan listrik itu selain kolom. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, satuan muatan listrik itu adalah ampere sekon atau biasa disingkat AS. Atau bisa juga waktunya satuannya itu dalam jam, ampere jam, atau biasa disingkat AH, atau mili ampere jam. Jadi satuan kuat arusnya itu adalah mili ampere, satuan waktunya itu adalah jam atau biasa disingkat mAh. Perlu diketahui besarnya muatan yang ada dalam sumber tegangan listrik ya, seperti aki, baterai. Nah, itu biasanya menggunakan satuan Ah atau mAh. Jadi singkatan dari miliampere jam. Jadi ini menunjukkan banyaknya muatan listrik. Kemudian T-nya ini waktu yang diperlukan, bisa sekon, bisa juga menit, bisa juga jam. Kemudian berikutnya, arus listrik pada penghantar memiliki arah yang berlawanan dengan elektron. Seperti sudah dikatakan sebelumnya bahwa arah arus listrik itu didasarkan pada gerak semu dari proton. Karena proton ini tidak bergerak, berada dalam inti. Arus listrik pada penghantar itu memiliki arah yang berlawanan dengan elektron. Ini arah elektron ke sini, arah arus listrik ke sini, jadi berlawanan. Arah arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari benda yang bermuatan listrik positif ke benda yang bermuatan listrik negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Karena satu elektron itu bermuatan listrik sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka banyaknya muatan listrik itu sama dengan banyaknya elektron dikali muatan listrik satu buah elektron. Ini analoginya begini. Banyaknya orang yang diangkut oleh mobil sama dengan banyaknya mobil dikali dengan muatan satu mobil. Analoginya itu seperti itu. Atau kalau ditulis dalam bentuk matematika, banyaknya muatan listrik itu sama dengan banyaknya elektron, ini ya, N, dikalikan dengan muatan satu elektron. Jadi di sini N-nya itu jumlah elektron, kemudian E-nya itulah muatan satu buah elektron. Kalau dianalogikan dengan mobil, N itu adalah banyaknya mobil angkot, E itu banyaknya muatan satu buah angkot. Yang besarnya kalau angkot itu 12 orang. Nah, kalau satu elektron, muatan listriknya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Berikutnya kita akan membahas mengenai hambatan listrik. Hambatan listrik, dari katanya juga hambatan. Jadi yang menghambat. Yang dihambat itu apa? Yaitu arus listrik. Supaya arus listriknya itu tidak besar, maka perlu dihambat. Kalau kita analogikan dengan arus lalu lintas, nah yang menjadi hambatan pada arus lalu lintas itu bisa misalkan jalannya berlobang, atau misalkan bisa juga misalkan pakai polisi tidur, kemudian bisa juga ada tabrakan. Nah, itu merupakan hambatan-hambatan pada arus lalu lintas. Kemudian berikutnya, marilah kita lihat terlebih dahulu animasi berikut ini. Ini adalah rangkaian listrik. Ini adalah sumber tegangan, kemudian ini adalah kawat penghantar. Kemudian ini adalah saklar. Jika sumber tegangan ini atau baterai ini langsung dihubungkan dengan kawat penghantar tanpa ada hambatan, maka arus yang mengalir pada kawat penghantar ini akan sangat besar.
Kita coba hubungkan ini. Nah, arus listrik ini sangat cepat. Arus listrik yang sangat cepat ini itu dinamakan dengan hubungan singkat atau konsleting. Konslet ya. Akibatnya apa? Muatan listrik yang ada dalam baterai ini akan cepat habis dan baterainya juga ini akan panas. Kemudian penghantarnya juga ini akan panas. Makanya kalau misalnya terjadi konsleting aliran listrik ya, biasanya menimbulkan kebakaran. Tapi karena ini mah cuman baterai 9 volt, baterainya aja ini akan panas. Kemudian berikutnya gambar ini. Nah, gambar ini rangkaian yang sudah diberi lampu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sambungkan saklarnya? Nah, kalau saklarnya itu disambungkan, karena di sini ada lampu. Nah, lampu ini berfungsi sebagai penghambat daripada arus listrik. Maka arus listrik yang mengalir itu menjadi pelan ya, atau kuat arusnya itu menjadi kecil. Sama, ini juga ini hambatan ya. Jadi arus listrik yang mengalir karena diberi hambatan, maka kuat arusnya menjadi kecil. Yang tidak diberi hambatan. Nah, kalau tidak diberi hambatan ini akan sangat kencang sekali. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa fungsi dari hambatan untuk menghambat aliran daripada arus listrik. Dari animasi tadi dapat kita tarik kesimpulan, jika kutub negatif dan positif baterai dihubungkan langsung dengan kawat penghantar, maka akan terjadi konsleting atau hubungan singkat atau arus mengalir pada penghantar itu sangat besar. Kemudian agar tidak terjadi hubungan singkat atau konsleting pada rangkaian, maka harus dipasang hambatan. Nah, hambatan itu disimbolkan dengan R dan dilambangkan dengan seperti ini. Jadi supaya pada rangkaian listrik itu tidak konsleting, maka harus dipasang hambatan. Nah, lampu di sini berfungsi sebagai penghambat daripada jalannya arus listrik. Nah, yang menjadi penghambat daripada arus listrik itu bisa lampu, bisa TV, bisa setrika, bisa kulkas, komputer, AC, kipas angin, dan lain-lain. Nah, ini berfungsi sebagai penghambat daripada arus listrik. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan hukum Ohm. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dengan kata lain, arus listrik mengalir karena adanya tegangan atau beda potensial. Hubungan antara beda potensial dan arus listrik pertama kali diselidiki oleh George Simon Ohm yang hidup tahun 1787 sampai dengan 1854. Sebelum kita lanjut, kita perhatikan simulasi percobaan berikut ini. Hukum Ohm itu membahas hubungan antara tegangan dan kuat arus. Nah, sekarang kita lihat, misalkan sekarang tegangannya itulah 1,5 volt. Besarnya arus yang mengalir ini 3 mili ampere dan hambatannya besarnya itu 500 ohm. Sekarang kalau misalkan kita tegangannya itu kita naikkan, misalkan menjadi 2 baterai. Ingat, kalau kalian beli batu baterai, nah besar tegangannya itulah 1,5 volt. Nah, sekarang kalau misalkan baterainya itu ada 2, berarti tegangannya ini adalah 3 volt. Nah, ternyata arusnya ini naik menjadi 6 mili ampere. Hambatannya di sini tetap, yaitu besarnya itu 500 ohm. Kemudian kita tambah lagi tegangannya. Kemudian perhatikan juga besarnya arus listrik. Nah, kalau tegangannya itu kita tambah, nah ternyata arus listriknya juga itu bertambah. Nah, sekarang misalkan ini 3 baterai. Besar arusnya itu juga naik menjadi 9
mA. Kita tambah lagi baterainya menjadi misalkan 4 buah. 4 buah kali 1,5 itu menjadi 6 volt. Tegangannya ini ternyata naik menjadi 12 mA. Satu lagi aja ya, baterainya kita tambah. Nah, kalau baterainya itu ada 5 atau tegangannya besarnya 7,5 volt, kuat arusnya itu menjadi 15 mA. Nah, dari percobaan ini terlihat bahwa jika tegangannya itu naik, maka kuat arusnya juga itu akan naik. Sedangkan hambatannya di sini tetap atau hambatannya di sini konstan. Jadi dapat disimpulkan kalau tegangannya naik, kuat arusnya juga itu ikut naik. Atau kalau dalam fisika dikatakan tegangan berbanding lurus dengan kuat arus, atau tegangan sebanding dengan kuat arus listrik. Nah, pernyataan itu dinamakan juga dengan hukum Ohm. Dari simulasi percobaan tersebut itu dapat kita catat, yaitu yang pertama, semakin besar beda potensial listrik yang diberikan, semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil beda potensial yang diberikan, semakin kecil juga arus listrik yang dihasilkan. Sehingga dari percobaan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa potensial listrik itu sebanding atau berbanding lurus dengan arus listrik. Nah, pernyataan ini dinamakan dengan hukum Ohm. Juga mendefinisikan bahwa hasil perbandingan antara tegangan atau beda potensial listrik dan arus listrik itu disebut dengan hambatan. Atau secara matematika itu dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan Pi per I, atau Pi berbanding dengan I sama dengan R. Atau dapat juga ditulis Pi sama dengan I kali R. Dan rumus ini disebut juga dengan rumus hukum Ohm, di mana R itu adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm, atau dilambangkan seperti ini sebagai penghormatan terhadap Ohm, dan diabadikan nama Ohm ini untuk satuan daripada hambatan listrik. Kemudian Pi-nya itu adalah tegangan atau beda potensial listrik, satuannya itu volt atau disingkat Pi, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere atau biasa disingkat A. Nah, tabel hubungan antara tegangan dan kuat arus dapat juga dinyatakan dalam bentuk grafik. Nah, ini adalah grafik hubungan besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Sumbu vertikal ini adalah tegangan dengan satuan volt. Sumbu horizontal ini adalah kuat arus dengan satuan miliampere. Jadi dari grafik ini dapat kita lihat jika tegangan 1,5 volt, kuat arusnya 3 miliampere. Jika tegangannya 3 volt, kuat arusnya 6 miliampere, dan seterusnya. Nah, sehingga grafiknya di sini berbentuk garis dengan sudut yang dibentuk oleh grafik dan sumbu horizontal, yaitu I adalah alfa. Dari grafik ini dapat juga dirumuskan bahwa R itu sama dengan Pi per I. Itu sama dengan tangen alfa. Karena tangen itu adalah sisi di depan sudut. Nah, sisi di depan sudutnya itu adalah Pi dibagi dengan sisi di samping sudut. Demikianlah pembahasan hukum Ohm. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Oke, jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Syekh Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.